Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya pribadi menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Yang paling parah, musibah banjir yang melanda kota dan Kabupaten Bekasi. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, apakah mobilnya terbawa arus air banjir, rumahnya terendam, dan mungkin ada juga yang kehilangan sanak saudaranya. Semoga Allah menguatkan mental dan fisik, psikologis, dan iman dari saudara-saudara kita yang berada di kota dan Kabupaten Bekasi, kota dan Kabupaten Bogor, sebagian Depok dan Tangerang serta Jakarta. Semoga Allah berikan kekuatan, dan atas barang-barang yang menjadi korban banjir, apakah itu kendaraan, barang elektronik termasuk rumah, semoga Allah berikan rezeki yang berlipat ganda sehingga bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan barang-barang yang dimiliki tadi, bahkan mengganti dengan yang baru. Musibah banjir yang melanda wilayah Jabodetabek ini memberikan 3 pelajaran bagi kita, baik kepada kita sebagai warga negara Republik Indonesia maupun kepada para pejabat, para pengusaha dan juga pengusaha. Yang pertama tentu buat para pejabat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar benar-benar menegakkan aturan yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya alam itu menuntut keseimbangan. Alam menuntut keadilan. Pada musim hujan, air datang berlimpah, dan itu harusnya diserap oleh tanah. Karena itu harusnya pemerintah, para pejabat negara, baik di pemerintah pusat, di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kementerian-kementerian lainnya. Kalau suatu daerah yang sebelumnya sudah memiliki ruang terbuka hijau, lahan hijau, sawah, daerah pinggiran sungai, itu kan harusnya untuk daerah resapan air. Termasuk yang sebelum-sebelumnya ada persawahan, ada hutan kota, ada daerah perbukitan, ada hutan yang ada di setiap daerah. Itu harusnya tidak dibabat hanya untuk kepentingan pengusaha, hanya untuk pembangunan apartemen maupun perumahan. Daerah-daerah terbuka hijau itu diperlukan untuk menyerap air pada musim hujan. Nah, daerah terbuka hijau itu pun diperlukan untuk menyimpan air, sehingga pada musim kemarau masyarakat tidak kesulitan air. Nah, banyak sekali para pejabat, kepala daerah,
pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, mengorbankan kepentingan rakyat, mengorbankan kepentingan masyarakat, mengorbankan kepentingan ekologis, mengorbankan kepentingan lingkungan hidup. Lahan terbuka hijau, daerah bantaran sungai yang menjadi daerah resapan air, daerah cekungan, turunan, daerah dataran rendah di setiap daerah, yang itu harusnya menjadi tempat penampungan air di musim hujan, sekaligus juga tempat penyimpanan air. Seringkali karena iming-iming uang receh dari para pengusaha, itu akhirnya izinnya dirubah. Yang semula untuk daerah terbuka hijau, untuk hutan kota, untuk penghijauan, dirubah menjadi kawasan industri, menjadi kawasan perumahan, dirubah untuk lokasi apartemen, untuk mal dan lain sebagainya. Saya mengajar di salah satu kampus yang ada di Kota Bekasi. Di satu sisi memang saya senang dengan pembangunan yang begitu pesat. Tapi jujur aja, saya juga dalam hati bertanya, ini banyak sekali pabrik, banyak mal, banyak hotel, banyak gedung perkantoran, banyak apartemen. Tidak ada ruang terbuka hijaunya. Sekiranya ada pun sangat sedikit. Lalu bagaimana kalau musim hujan terjadi? Dan benar, ya, belum lagi daerah hulunya, ya. Maka begitu hujan tidak sampai berminggu-minggu, hujan deras 1 hari saja sudah tidak bisa tertampung, sudah tidak bisa terserap. Akhirnya meluber ke sungai, sungainya tidak bisa menampung, dia meluap ke daratan, menembus apapun yang bisa diterjang. Akhirnya terjadilah kebanjiran. Tidak sedikit bendungan, pintu air yang sudah tidak kuat menahan derasnya air, jebol. Bendungan jebol, airnya naik ke daratan. Akhirnya banyak mal, perkantoran, gedung parkir yang kebanjiran. Tidak sedikit perumahan-perumahan yang berada di dataran rendah terkena musibah banjir. Saya mengelus dada. Kalau banjir tingginya 10 meter, kerendam itu rumah. Mau yang setau tingkat ataupun 2 tingkat tetap kerendam. Akhirnya yang menjadi korban lagi-lagi rakyat. Rakyat yang menjadi korban akibat kesalahan dari kebijakan dan perubahan kebijakan ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah itu sendiri. Nah, sementara buat para pengusaha, janganlah menghalalkan segala cara. Janganlah hanya mengejar profit. Akhirnya ruang terbuka hijau, lahan yang tadinya diperuntukkan untuk daerah resapan air, lahan yang tadinya untuk persawahan, untuk penampungan air yang berada di dataran rendah, dibabat juga untuk dijadikan gedung perkantoran, apartemen, mal. Akibatnya lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat, tenan, warga pemilik rumah, dan masyarakat kecil lainnya. Sementara buat warga, musibah banjir ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Pertama, lahan-lahan yang kita miliki untuk rumah ataupun untuk keperluan lainnya, cobalah disiapkan sumur resapan sehingga air hujan yang turun membasahi rumah kita, turun ke genteng, itu tidak langsung
disalurkan ke drainase, lalu ke sungai. Kalau kita ada sumur resapan, maka air itu menyerap di tanah. Sehingga apa? Sehingga tidak meluber ke jalan. Selain itu juga, air tanah tersebut bisa disimpan di dalam tanah. Sehingga pada musim kemarau, insya Allah kita tidak akan kekurangan air. Selain itu juga, halaman-halaman yang kita miliki, selain untuk tadi bangun resapan air, sumur resapan air, biospori, mari kita biasakan halaman yang kita miliki, rumah yang kita miliki, sisakan untuk kita tanami pohon-pohonan, terutama pohon yang besar yang bisa menyerap air. Apakah itu pohon nangka, pohon rambutan, pohon mangga. Sehingga pada saat musim hujan tiba, air itu juga bisa terserap, membasahi pohon-pohonan, kemudian juga menyerap ke bawah. Nah, selain itu juga, setelah musim hujan lewat, airnya itu tersimpan di akar, terus ke bawah, di bawah akar. Sehingga tanah kita tidak gersang, dan pada musim kemarau, sumur-sumur kita apabila kita belum menggunakan PDAM, air dari PDAM, karena pemerintah juga belum merata menyiapkan sarana dan fasilitas PDAM, itu bisa membasahi sumur-sumur kita. Nah, selain itu juga, sebagaimana kita sudah tahu, sudah mafhum, sudah paham, pohon-pohon hijau itu menyaring polusi, menyaring panasnya matahari, memberikan udara yang segar buat kita di pagi hingga sore hari. Yang tidak kalah pentingnya adalah apabila kita menanam pohon, dan pohon itu bisa menjadi tempat hinggap burung-burung, kupu-kupu, capung, dan makhluk Allah lainnya. Bukankah itu kita mendapatkan pahala? Nah, jadi kembali, musibah banjir yang melanda wilayah Jabodetabek di satu sisi menyisakan kesedihan dan duka yang mendalam. Yang tidak kalah pentingnya, cobalah mulai sekarang kita biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sungai, daerah aliran sungai atau das, baik sungai besar maupun sungai kecil, itu bukan tempat untuk membuang sampah. Sungai itu menjadi salah satu sumber kehidupan. Selain ikan dan sejenisnya tumbuh berkembang biak di sungai, air sungai bisa kita manfaatkan untuk air minum. Dan sungai juga bisa kita manfaatkan kalau sungai itu bersih, terbebas dari sampah. Itu untuk jalur perhubungan. Rasanya kemarin kita melihat dari berbagai peristiwa banjir, sungai-sungai kita dipenuhi oleh sampah. Baik musim hujan maupun bukan musim hujan, kita sering sekali melihat sungai kita itu dipenuhi oleh sampah. Nah, coba saudara-saudaraku, marilah kita budayakan hidup berdisiplin, hidup bersih, jangan buang sembarangan. Di mobil, siapkan tempat sampah. Di rumah juga harus sudah siapkan tempat sampah organik dan non-organik. Di jalan, kepada aparat pemerintah, tolong sediakan juga lah untuk sekian ratus meter, siapkan tempat sampah. Harus dipisahkan tempat sampah organik dan non-organik. Yang organik tentu bisa didaur ulang. Yang non-organik seperti plastik tentu bisa didaur ulang juga, dimanfaatkan. Jadi tidak lagi saudara-saudara kita membuang sampah sembarangan. Marilah kita didik anak-anak kita mulai dari taman kanak-kanak hingga
perguruan tinggi untuk tertib dan hidup berdisiplin, salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Saya melihat yang membuang sampah itu bukan hanya orang yang kurang berpendidikan, tapi seringkali aparat-aparat pemerintah berseragam korpri, berseragam baju coklat dan lain sebagainya. Itu seringkali dengan seenaknya, baik di jalan, saat jalan kaki, berkendaraan motor, maupun kendaraan roda 4 atau lebih. Dengan seenaknya buka jendela, buang sampah. Sering juga saya melihat pagi-pagi anak sekolah menenteng kantong kresek penuh sampah, dibuang ke sungai. Mengelus dada saya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Musibah banjir yang menyisakan penderitaan bagi sebagian saudara-saudara kita korban banjir, itu juga membawa pelajaran. Semuanya, aparat pemerintah pusat, aparat pemerintah daerah, pengusaha, kita sebagai warga, juga anak-anak mulai dari TK sampai usia pendidikan perguruan tinggi. Untuk mari sama-sama kita jaga alam dan lingkungan kita. Kita harus lebih banyak lagi menyediakan ruang terbuka hijau. Dan kita harus bersikap adil. Adil itu menempatkan pada tempatnya. Kalau lahan itu untuk daerah penampungan air seperti bantaran sungai, daerah aliran sungai, daerah cekungan, kemudian juga hutan kota, jangan dibabat hanya untuk tujuan ekonomi sesaat. Untuk pembangunan apartemen, mal, pabrik ataupun perumahan. Mungkin sawah-sawah mulai saat ini sudah harus kita lindungi. Jangan lagi terus dikorbankan untuk perumahan. Saatnya kita tinggal di perumahan vertikal. Karena keterbatasan lahan dan lahan yang ada tidak hanya untuk rumah dan pabrik ataupun apartemen, tapi harus disisakan untuk tanaman pangan juga daerah resapan air. Jadi saatnya juga kita mulai dibiasakan untuk tinggal di rumah vertikal. Apakah rumah susun ataupun apartemen. Dan menjadi kewajiban pemerintah bagaimana menyediakan rumah susun maupun apartemen yang terjangkau oleh daya beli masyarakat umum. Bukan hanya masyarakat kalangan pengusaha besar. Sekali lagi saya turut berduka cita kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kita yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, di kota dan Kabupaten Bekasi, juga di kota Bogor, juga kota Depok, sebagian Tangerang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah tertimpa musibah banjir. Semoga Allah kuatkan iman, sehatkan badan, berikan limpahan rezeki, sehingga kerugian-kerugian yang disebabkan oleh musibah banjir tadi bisa segera teratasi dan ditutupi.